Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Malam ini kita memasuki novena hari ke-6 Spiritualitas Santo Ambrosius dengan subtema Belajar dan Mengajar untuk Melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, novena hari ke-6 ini mengajak kita untuk belajar dari Santo Ambrosius yang senantiasa mau belajar dan sekaligus mengajar untuk melayani. Mengajar di sini dalam artian luas, yaitu senantiasa memberikan teladan nyata bagi siapa saja dan mengajak orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Setelah pengangkatan Santo Ambrosius sebagai Uskup Milan secara aklamasi, dalam 6 hari berturut-turut ia menerima semua sakramen yang harus diterima seorang uskup. Dalam bukunya De Officiis tentang para klerus, Santo Ambrosius mengakui bahwa biasanya orang belajar untuk persiapan mengajar, tetapi dirinya karena penunjukan yang mendadak sebagai Uskup Milan, sebagaimana kita lihat di dalam novena hari ke-5 kemarin, Santo Ambrosius terpaksa mengajar sambil belajar. Tidak ada manusia yang mengajar tanpa belajar. Hanya Tuhan yang mengajar tanpa terlebih dahulu belajar. Oleh sebab itu, dialah sang guru sejati. Tetapi aku, karena tugas perutusanku, terpaksa melakukan keduanya sekaligus. Aku mengajar sekaligus belajar. Belajar dan mengajar mencontoh Yesus, sang guru sejati. Itulah semangat hidup Santo Ambrosius. Hanya dalam keteguhan iman serta dalam bimbingan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Mau belajar untuk berbagi perhatian, waktu, tenaga, pikiran, serta menyapa setiap pribadi yang kita jumpai dalam pelayanan sehari-hari, berarti kita juga mengajarkan dan memberi teladan kepada mereka akan hal yang sama. Untuk itu, sebelum mengikuti perjamuan kudus ini, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Yesus Putramu adalah guru sejati bagi Santo Ambrosius. Oleh karena itu, kami umat-Mu mencontoh teladan Santo Ambrosius, menjadikan Yesus sebagai guru sejati dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang mau belajar dari Sang Guru sejati dan mengajar untuk berbagi dalam kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu,
Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus
lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi seperti sekarang, di mana banyak di antara kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan, kita mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan yang dialami bangsa Israel pada masa Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya mengingatkan, menubuatkan, dan memberikan harapan pada kita bahwa Allah kita akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Kita tidak perlu tenggelam dan terpuruk dalam kesulitan kita. Kemudian kita dikuatkan lagi oleh bacaan Injil, di mana Yesus mengatakan, "Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun yang lebih menarik adalah pelajaran yang diambil oleh Santo Ambrosius, di mana beliau melihat Tuhan sebagai Sang Guru sejati. Dia tidak berhenti pada kenikmatan dan kebahagiaan yang dijanjikan Allah sebagai murid-murid Kristus, namun kita juga dituntut untuk selalu memperhatikan orang lain, berbagi, bahkan dalam kekurangan kita. Karena seperti yang disampaikan dalam Injil tadi, dengan niat baik kita, Allah akan ikut campur, menurunkan berkat-Nya, dan melipat gandakan kebaikan kita. Ini yang bisa kita refleksikan sebagai semangat belajar dan mengajar, dan berbagi untuk melayani sesama. Amin. Mari sekarang kita doakan bersama-sama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan Rosario Santo Ambrosius. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Nyalakanlah dalam hatinku api Roh Kudus-Mu. Ambillah daripadaku hati yang keras membatu. Berikanlah aku hati yang lemah lembut dan mampu berbelas kasih, serta penuh syukur kepadamu, hati yang senantiasa berserah pada kehendak-Mu, selalu setia mengikuti-Mu, dan bersuka cita dalam penyertaan-Mu,
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, Doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Ambrosius, Doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti-Mu yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Ambrosius, Doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti-Mu yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Ambrosius, Doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa mencari-Mu. Hadirlah di dalam diri kami saat kami mencari-Mu. Kami tidak dapat melihat-Mu jika Engkau tidak mengajari kami. Kami tidak dapat menemukan-Mu jika Engkau tidak hadir dalam diri kami. Izinkan kami untuk senantiasa merindukan dan mencintai-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari sekarang kita berdoa novena Santo Ambrosius. Ya Allah, Engkau menjadikan Santo Ambrosius guru iman yang luar biasa dan memberikan kepada Santo Ambrosius keberanian seorang rasul. Kami kagum akan imannya yang setia pada kehendak-Mu. Semoga melalui doa perantaraan Santo Ambrosius, kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat novena Santo Ambrosius kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.